Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam ini kita kembali dipersatukan oleh Tuhan di dalam ibadah keluarga dari sektor 1 sampai dengan sektor 9. Kiranya ibadah yang kita saat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Presbiter GBB Jemaat Bukit Kasih Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat di dalam kehidupan kita sekalian. Dalam ibadah ini kita akan menghayati tema mentalitas tilam. Pemberita firman pada hari ini adalah Penetua Brian Puluhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin Allah hadir di sini, memberkati persekutuan kita yang duduk sehati di dalam kasih-Nya. Kita telah menerima segala kebaikan Tuhan, bahkan berulang kali kita menyaksikan berkat-Nya yang mengalir tiada henti. Sebab itu patutlah kita mensyukurinya sebagai respon kita akan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Mari umat Tuhan kita berbakti kepada-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji sembah dan muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga-keluarga umat-Mu dari sektor 1 sampai dengan sektor 9, menghayat persekutuan dengan-Mu melalui nyanyian doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan,
serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang masih di jalan menuju tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 15, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 15 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian pembacaan Mazmur. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita tiba pada pemberitaan firman
Kita siapkan dulu bacaan kita pada malam hari ini dari Perjanjian Baru, Yohanes 5, ayat yang ke-5 sampai 9a. Yohanes 5, ayat 5 sampai 9a. Sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allah yang baik, yang boleh mempersekutukan kami saat ini. Engkau memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk membaca, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus berkarya dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami, dan pertolongan Roh Kudus juga kami boleh memberlakukan kebenaran firman yang akan kami baca dan dengarkan ini dalam kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Berfirmanlah ya Allah, ya Tuhan kami siap mendengar. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Yohanes 5 ayat 5 sampai 9a yang menyatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Yohanes sebagai penulis kitab ini memberikan banyak perhatian pada 3 pertanyaan pokok. Yang pertama, siapa Yesus? Itu dapat dijelaskan pada pasal-pasal yang pertama. Yang kedua, apa perbuatan Yesus yang membuktikan bahwa ia adalah anak Allah? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara para pengikut Yesus dan orang-orang yang menentang dirinya? Ada 7 tanda penting yang Yesus lakukan, dan masing-masing tanda ini menunjuk kepada Yesus sebagai Mesias sejati atau anak Allah. 7 tanda ini ada yang hanya di Yohanes mencatatnya, ada beberapa juga yang
dalam kesemua Injil disampaikan. Tanda yang pertama adalah perkawinan di Kana. Tanda yang kedua yakni menyembuhkan anak pegawai istana. Yang ketiga menyembuhkan orang yang sakit. Yang keempat memberi makan 5.000 orang yang semua Injil dicatat di sana. Yang kelima berjalan di atas air, itu juga dicatat dalam Matius dan Lukas. Yang keenam menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dan yang ketujuh membangkitkan Lazarus. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang tadi kita tidak baca, saya akan bacakan bersama untuk kita. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air dalam kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan di kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ibu bapa yang terkasih, dalam bagian awal pasal ini mau menyatakan bahwa kejadian ini, kisah yang sudah kita baca bersama-sama ini adalah di saat Hari Raya Orang Yahudi. Hari Raya Orang Yahudi bukan hanya satu, tetapi ada banyak hari raya. Tetapi ada para ahli yang mencatat kemungkinan antara dua, apakah itu Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Paskah. Hari Raya Pondok Daun berlangsung pada akhir panen atau musim gugur. Biasanya orang-orang Yahudi mendirikan pondok-pondok kecil di mana mereka mendiaminya untuk sementara pada saat perayaan. Dan ini dimaksudkan untuk mengingatkan kepada bangsa Yahudi ini, orang Yahudi ini, akan pemeliharaan Tuhan selama penggembaraan di padang gurun setelah mereka keluar dari Mesir. Itu Pondok Daun. Dan yang Paskah, mereka mau diingatkan juga agar orang Israel mengingat bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan biasanya persembahan-persembahan yang mereka lakukan adalah menyembeli atau makan makanan ternak yang terbaik. Dan ketika mereka melihat darah, mereka akan mengingat kembali bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Tuhan ketika kematian melewati rumah orang-orang Yahudi pada saat itu. Dikatakan juga bahwa di dekat pintu gerbang domba ada kolam Betesda. Pintu gerbang domba. Biasanya di situ memang domba-domba digiring ke bait Allah untuk korban penebusan dosa. Makanya disebut sebagai gerbang domba dari sekian banyak gerbang yang ada di Yerusalem. Betesda yang berarti rumah belas kasih. Ibu bapa dan saudara-saudara, menurut kesaksian dari Alkitab, keampuhan kolam ini memang tidak diragukan lagi.
Alkitab mencatat bahwa sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan airnya, dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Saat itu ada banyak orang yang sakit yang ada di serambi-serambi atau di pinggir-pinggir kolam. Dicatat dalam kitab kita, ada orang buta, ada orang timpang, dan ada orang lumpuh. Dan mungkin masih banyak juga jenis-jenis penyakit orang yang ada di situ. Tetapi yang tercatat di dalamnya ada 3 ini, buta, timpang, dan lumpuh. Tetapi tidak disebutkan setiap berapa lama goncangan itu terjadi. Apakah setiap 1 menit? Apakah setiap 5 menit? 30 menit? 1 jam? Dan lain sebagainya. Tidak disebutkan di dalamnya. Dan pasti karena hanya tiba-tiba, semua pasti akan fokus menunggu goncangan itu. Dan itu tidak akan ada antrian. Semua pasti akan berebut. Karena siapa yang duluan di saat ada goncangan itu, dia pasti akan sembuh. Hanya itu yang mereka cari. Kita bisa bayangkan ibu bapak kalau 3 penyakit yang ini, buta, timpang, dan lumpuh. Kalau timpang, dia masih bisa secepatnya untuk melakukan gerakan. Buta juga demikian, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi biasanya insting mereka, pendengaran mereka itu tajam. Jadi dia bisa melakukan, bisa dengan cepat. Tapi bagaimana dengan orang yang lumpuh? Walaupun dia sudah lihat goncangan, tetapi kalau tidak ada orang yang membantu dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Karena pasti dia akan menjadi orang yang di akhir-akhir. Karena ada orang-orang yang pasti akan mendahului dia. Jadi percuma saja dia melakukan lompatan kalau sudah ada orang yang mendahuluinya. Itu yang terjadi dalam kisah ini. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, semuanya yang hadir di tempat itu pasti berharap untuk sembuh sebagaimana kalau kita kira-kira ke dokter atau ke rumah sakit. Yang kita harapkan pasti adalah kesembuhan yang terjadi. Disampaikan di situ ibu bapak dan saudara-saudara, ada seorang yang sakit lumpuh sudah 38 tahun. 38 tahun dia mendapatkan sakit lumpuh ini. Tidak juga disebutkan sudah berapa lama dia berada di kolam itu. Ketika itu Yesus singgah di kolam itu dan bertemu dengan orang lumpuh itu. Pada ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Apa yang Yesus lakukan? Yesus melihat orang itu. Yesus tidak menutup mata. Yesus tidak membuang muka atau pura-pura tidak melihat orang itu. Yohanes mencatat bahwa Yesus melihat orang itu, orang lain mungkin tidak ada yang melihat orang ini, apalagi membantunya. Tidak ada yang pernah memperhatikannya atau sekedar memandangnya. Hal yang kedua yang dilakukan Yesus terhadap orang ini, yakni Yesus mengetahui kondisinya, keadaannya.
Dalam kemahatauannya Yesus mengetahui secara lengkap dan menyeluruh keberadaan orang sakit ini. Yesus bukan saja melihat, tetapi juga tahu keadaannya, baik batinnya maupun fisiknya. Kalau orang-orang lain sekeliling tidak mau tahu dengan keadaannya, namun Yesus tahu kerepotan dan kesulitan orang ini. Yang dilakukan Yesus selanjutnya, Yesus menyapa orang sakit ini. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Sebenarnya sekilas, sepintas kita memaknai pertanyaan ini seolah-olah pertanyaan basa-basi. Karena sudah tahu kan, di kolam itu semua yang datang pasti hanya kesembuhan yang diinginkan. Sama saja kira-kira Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ketika kita datang ke rumah sakit atau ke dokter. Setelah kita bertemu dengan dokter dan dokter bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Seperti apa kira-kira pikiran kita terhadap dokter ini? Ini dokter ini bercanda atau gimana ini? Pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Seolah-olah seperti itu. Tetapi tidak, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara. Dengan pertanyaan ini, Yesus ingin mengetahui apakah orang ini masih memiliki keinginan atau harapan untuk sembuh. Dengan pertanyaan ini, Yesus ingin mengetahui motivasi dari orang ini. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, lamanya sakit yang ia derita sangat mungkin bisa membuatnya putus asa. Dan ia tidak ada keinginan lagi untuk sembuh. Ia mungkin akan mulai membiasakan dirinya dengan sakitnya dan berakhir sebagai nasib yang harus dijalaninya. Dari jawaban si sakit, dia mengakui akan ketidakberdayaannya. Turun ke kolam selalu didahului oleh orang lain. Selain itu tidak ada orang yang membantu. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Ternyata ia masih memiliki harapan untuk sembuh. Terbukti ia masih terus berusaha untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Ia tidak putus asa walaupun kondisinya seperti itu. Seringkali manusia mengalami putus asa ketika sudah lama berada dalam keadaan sakit apapun. Ada yang sudah lama hidup dalam dosa, maka mulai terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Perbuatan-perbuatan dosa. Ada yang sudah lama mengalami sakit fisik, sudah merasa tidak bisa sembuh lagi, atau sudah lama mengalami masalah berat, dan mulai merasa masalah tersebut mungkin bagian yang tidak dapat dilepaskan dari hidupnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya, seharusnya semakin giat untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Namun karena sudah tidak memiliki pengharapan lagi, maka justru semakin mundur dari Tuhan. Untuk menerima pertolongan dari Tuhan, kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan dapat membawa kita keluar dari semua keadaan yang tidak baik.
pengharapan itu jangan sampai padam karena lamanya masalah dan penderitaan yang dihadapi. Mungkin ibu bapa dan saudara-saudara kita tidak mendapat perhatian kasih di mana-mana sebagaimana yang dialami oleh orang yang menderita 38 tahun. Bagaimana mereka membiarkan karena keegoisan, hanya mementingkan diri sendiri. Bukankah kita juga mengalami itu terjadi di mana-mana? Bahkan mungkin di gereja sekalipun. Kita mengharapkan akan kasih dari orang-orang sesama jemaat. Tetapi yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan. Di kantor misalnya ada teman yang kita merasa sudah sangat dekat. Tetapi karena kepentingan dia bisa saja mendongkel kita dari belakang. Dan di mana-mana tempat pun ketika kasih itu tidak kita dapatkan. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah melepaskan pandangan daripada kita. Sebagaimana pandangan Tuhan terhadap yang sakit ini. Dia memperhatikan dan berkarya sebagaimana yang dialami oleh orang yang sakit ini. Oleh karena itu, tetaplah berpengharapan. Dan jangan putus asa. Lakukanlah sesuatu sesuai dengan kemampuan kita. Dan biarlah Tuhan yang akan berkarya di dalamnya. Kita mungkin sudah berdoa dan kita merasa Tuhan tidak mengabulkan. Dalam penderitaan yang rasanya tidak pernah berlalu, malah semakin bertambah. Sakit yang menahun tidak pernah sembuh. Sehingga mungkin kadang-kadang kita marah kepada Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara, berharaplah pada Tuhan senantiasa. Jangan pernah kita berputus asa. Tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sangat mengetahui akan kebutuhan kita dan akan memberikannya pada waktu yang tepat. Kita baru saja mengingat rayakan Paskah, di mana Tuhan telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut dan dosa, dan memberikan kemenangan bagi manusia dengan anugerah keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Saatnya kita mensyukuri anugerahnya ini dengan selalu setia, taat, dan berharap pada Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan
Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat kita dan di akhir dengan doa Bapa kami dan doksologi. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan, di mana kami boleh kembali membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami sehingga kami bukan saja memahami akan apa yang sudah kami baca dan dengar, tetapi mampukan juga kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman dimanapun kami pergi dan berada. Bapa di surga, kebenaran firman yang boleh kami baca dari Yohanes 5 ayat yang ke-5 sampai dengan 9a, yang boleh memberikan pemahaman kepada kami bagaimana kuasa dan kasih Tuhan yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan orang yang sudah sakit selama 38 tahun. Kasih-Mu itu jugalah yang kami pahami, yang akan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Terkadang kami putus asa dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Apalagi dengan penderitaan-penderitaan yang sudah cukup lama yang kami alami sebagai orang percaya. Namun lewat kebenaran firman yang kami baca dan dengarkan ini, kami boleh memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan bagi orang-orang yang percaya dan bersandar kepadamu. Masalah waktu yang tepat adalah waktu daripada Tuhan. Dan semua kebutuhan-kebutuhan hidup kami, Tuhan mengetahui semuanya. Kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk memahaminya. Dan kami mempunyai mental-mental yang kuat, yang tidak cepat untuk putus asa. Tetapi apapun dan beratnya penderitaan yang kami alami, kami senantiasa punya pengharapan hanya kepadamu, ya Allah, yang Maha Pengasih. Berkaryalah senantiasa dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kesempatan ini kami berdoa. Dalam ibadah-ibadah keluarga yang dilaksanakan pada malam hari ini, dimanapun, termasuk ibadah keluarga di sektor 1 sampai sektor 9 di GPIB Bukit Kasih. Biarlah kiranya Tuhan berkarya di dalamnya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan berkat-Mu boleh menjadi bagian bagi semua kami yang telah membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran yang daripada-Mu akan semakin luas disebarkan melalui kami yang sudah beribadah kepadamu. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, Gereja GPIB Bukit Kasih Surabaya, dengan segala keberadaan kami. Dalam organisasi, kami ada program dan rencana kerja yang sudah kami susun bersama. Yang kami percaya, Roh Kudus juga yang sudah berkarya di dalamnya. Untuk kebaikan, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mampukanlah kiranya kami semua sebagai presbiter,
sebagai pelayan-pelayan, sebagai jemaat. Biarlah kami boleh bergandengan tangan untuk bahu-membahu, kami boleh melaksanakan program-program ini untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan. Dalam segala keterbatasan, dana dan daya, kami tahu juga Tuhan yang empunya segala sesuatu. Nyatakanlah itu bagi kami lewat jemaat yang ada maupun jemaat-jemaat yang ada di luar. Tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami. Engkau memberkati kami sebagai presbiter, para pendeta, para penatua dan diaken, para pelayan-pelayan pelkat, bidang-bidang, dan para pekerja, pegawai, koster, security, dan orang-orang yang telah bersedia memberikan diri untuk pelayanan ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga masing-masing. Berikan senantiasa kekuatan kesehatan bagi kami semua, agar tugas yang mulia yang sudah Engkau berikan kepada kami boleh laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih ya Tuhan, biarlah lewat gereja kami, maka kebenaran firman-Mu, kehendak daripadamu, boleh kami nyatakan di tengah keberadaan kami, dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para pembantunya. Berkati kiranya mereka, berikan kiranya kemampuan pada mereka untuk mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan tentunya takut akan Tuhan. Lewat mereka pun cita-cita bangsa negara kami akan terwujud. Tuhan berkati pemerintahan yang ada di daerah, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai di RT RW. Berikan hikmat juga bagi mereka sehingga mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik adanya. Bencana-bencana yang terjadi akhir-akhir ini, biarlah kiranya Tuhan berkarya di dalamnya, menolong setiap orang-orang yang terkena akibat bencana ini. Biarlah mereka boleh memahami akan kasih dan kuasa Tuhan di dalam setiap apa yang terjadi. Bahwa Engkau adalah Allah pencipta, Engkau juga Allah yang penuh kasih, penuh kasih sayang, dan Engkau adalah Allah yang adil. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan berkati lewat asupan makanan, minuman, obat-obatan, lewat terapi yang diberikan oleh para medis, dokter, dan perawat, boleh menjadi sarana akan kesembuhan mereka. Kami sangat memahami, mengimani akan kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Jika Engkau berkehendak, maka segala sesuatu pasti terjadi. Yang dalam pikiran manusia mustahil. Tolonglah kami ya Tuhan. Jamah bagian tubuh-tubuh orang yang sakit ini. Pulihkan kiranya mereka, sehingga kembali mereka boleh menikmati kehidupan sebagaimana seharusnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang bersuka cita ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah kiranya Tuhan akan melengkapi sukacita dan kebahagiaan
memberkati akan pribadi-pribadi ini dan keluarga. Kami juga mau berdoa bagi para pelayan yang sudah bertugas pada ibadah saat ini. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memberkati, berikan kekuatan kesehatan senantiasa sehingga pelayanan-pelayanan selanjutnya akan senantiasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Banyak hal yang ingin kami pohonkan kepadamu, tetapi kami memahami, sebelum kami ucapkan itu semua, Engkau mengetahui kedalaman hati dan pikiran kami. Oleh karena itu hanya permohonan berkat daripadamu bagi kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami ini yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari datang kepadanya dengan membawa persembahan dan menyatakan syukur atas berkat yang berlimpah dalam hidup kita, sebagaimana firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Tuhan memberkati persembahan saudara. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terti. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
Jemaat, mari berdiri, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan setia, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta ibadah keluarga Rabu 12 April 2023. Yang pertama, presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Penetua Brian Poluan dan kepada organis, pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga Rabu malam ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 12 April 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Ibu Bapak dipersilakan untuk berdiri. Pulanglah di dalam kehidupanmu dan lakukanlah firman yang sudah kita dengar. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu dan kiranya Bapa Surgawi mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan roh-Nya. Kiranya engkau dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Amin. Ibadah telah selesai, saat teduh dan silakan duduk.